Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Channel yang tentunya bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, channel yang bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Pada kesempatan kali ini, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman di mana Ibu Renita, seorang mantan oten yang memeluk Islam karena tentunya menyaksikan debat-debat para apologet Muslim yang cerdas dan jenius, yang tentunya mampu menghafal kitab suci oten dibanding para oten sendiri. Ibu Renata ini tentunya mengagumi ajaran Islam dan beliau tentu saja kini menjadi seorang mualaf yang tahu tentang kebenaran agama mana yang benar dan agama mana yang salah. Tentu saja Ibu Renita ini kini meyakini bahwa Yesus bukan Tuhannya lagi, melainkan Yesus itu adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk kaumnya, tentunya di zamannya. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kebenaran itu ya, setelah dengar apa namanya, sebenarnya saya ngikutin debat itu sudah sudah ada 2 bulanan lah gitu kan. Saya sering naik di Komal, tapi bukan pakai akun ini, akun lain gitu kan. Jadi sering bertengkar juga tuh sama tapi sama Bang Juma saya nggak pernah bertengkar sih naik Komal gitu, karena saya nanya doang gitu kan. Bang Juma kalau baik kan dijawabnya baik juga gitu. Nah, sama Bang Dewan itu satu sama Dewa, terus sama Bang Andi juga, sama di Bang Dalbo juga, sampai saya diturunin dulu tuh sama Bang Dalbo itu kan. Nah, tersentuhnya yang terakhir saya tuh pas Bang Kores waktu itu kan, terus Muda Hesti gitu pernah bilang hanya di agama Islam kita tuh yang bisa ada janji Allah gitu kan, di surga nanti kita ketemu sama keluarga gitu kan, bertemu sama saudara-saudara kita di surga nanti. Ada hanya di Islam yang ada, dan di Tuhan begitu kan. Nah, di situ saya tuh kan namanya saya kan udah nggak ada itu, jadi saya sedih gitu kan, gitu, iya kah, benar kah? Jadi saya tanya di sini gitu kan sama teman-teman, jadi yang Muslim gitu kan. Nah, dia pun bilang iya katanya, tapi kalau di kami itu kan nggak ada itu, ya nggak ada janji Tuhan begitu. Jadi dari situ saya tuh mikir gitu kan, banyak ilmu saya dapatkan dari selama dengerin debat-debat gini kan. Apalagi Bang Juma kalau menjelaskannya itu kan lebih bisa dipahami kalau Bang Juma menjelaskannya gitu. Jadi situ mulai hati saya itu, ya sudahlah, aku bilang gitu kan, mualaf aja gitu. Terus keluarga semuanya masih Kristen? Sebagian ya, sebagian sudah. Memang sebagian kan keluarga Muslim juga, campur. Kan kami tinggalnya di Medan gitu kan. Keluarga lah asalnya kan dari Medan gitu. Jadi ada yang Muslim, ada yang Kristen gitu. Iya. Pengen tahu kenapa Tuhannya Kristen tuh nggak bisa menjanjikan surga, karena emang bukan Tuhan. Iya. Jadi nggak berani. Nah itu juga kalau mikir-mikir kan, dari dengar-dengar diskusi gitu, udah pernah diskusi sama Bang Andi, sama Bang Darbo gitu kan, sama Bang Logika gitu. Ya mikir juga lah, kata masa sih Tuhan itu dibunuh gitu. Berarti kan sama kayak kita juga, dia manusia gitu kan. Banyak lah itu mikir gimana gitu kan. Masa sih iya gitu kan. Terus ada di Alkitab juga baca, oh iya juga ya,
di sini kok ada tulisan begini, di sini kok nggak ada ya gitu kan. Jadinya ragu gitu, ragu udah lama itu ragunya tuh udah sebulan lah mikir-mikir gitu kan, nyari-nyari itu bener apa enggaknya gitu kan. Jadi ya udahlah, udah mungkin udah dapat hidayahnya kan Mbak ya. Iya, amin. Semoga istiqomah ya. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Kamu, Mbak Ren, tahu nggak alasannya kenapa Yesus dibunuh? Dan kamu tahu nggak alasannya kenapa Rasul Paulus diangkat menjadi Rasul? Tahu nggak alasannya? Kok alasannya Yesus dibunuh karena menebus dosa-dosa kami? Bukan, secara akal. Kalau misalkan dinikah secara akal, kamu tahu nggak? Secara akal ya, yang nggak tahu Pastinya juga tahu. sih Bang. Nah, Karena saya memang Kristen juga jarang baca Alkitab juga sih, karena kalau ke gereja itu kita tuh sekarang tuh kayak di Tiberias misalnya kan saya kerja di Tiberias tuh Bang. Saya tuh nggak pernah bawa Alkitab, sudah ada langsung ada di apa proyektor gitu kan, langsung di situ ada misalnya ayat segini, gini ayat segini ini gitu kan, misalnya Matius ini itu gitu kan, jadi udah ada di situ langsung gitu, jadi kita nggak perlu bawa Alkitab lagi gitu. Kalau di gereja saya itu sehari begitu di Tiberias. baik, baik. Kalau misalkan Dewa jelaskan gitu ya, apakah Mbak Renita tahu apa alasannya Yesus dibunuh? Pasti Mbak Renita tidak tahu. Apakah Mbak Renita tahu kenapa Paulus diangkat menjadi Rasul? Pasti Mbak Renita juga tidak tahu. Nggak tahu sama sekali. Nah, baik, baik. Mbak Renita tidak perlu tahu akan hal itu, dan Rasul Paulus pun tidak perlu tahu jawabannya itu seperti apa. Yang perlu Mbak Renita tahu di sini, yang penting Dewa sayang sama Mbak Renita. Itu aja udah. Oh, Bang Dewa jelasin yang benar deh. Mau didengerin serius-serius. Dengerin sih. Aku kan pengen tuh benar-benar tahu gitu loh. Nggak Kenapa? usah, nggak usah tahu. Yang penting Mbak Renita tahunya itu Dewa itu sayang Ya, sama Renita. Itu aja udah. Ya. Mbak, kalau sama Bang Dewa nggak usah serius, Mbak. Ya itu dia. Dari tadi aku serius, maksudnya ada masukan gimana, ada perbedaan gimana gitu kan. Perbedaannya itu kan saya tuh belum tahu nih perbedaan sedetil apa gitu kan. Yang tahu saya memang berbeda. Jadi saya pelajarin beberapa bulan yang lalu tuh saya memang ada perbedaan banyak lah. Cuman kan detailnya itu saya tuh nggak tahu gitu. Kayak Yesus dibunuh gara-gara apa, disalib. Setahu saya hanya menebus dosa umatnya gitu kan. Itu saja yang tahu. Jadi saya pun nggak pernah belajar gitu. Ya memang apa ya, di gereja itu nggak ada dibilang mau baca Alkitab gini-gini, itu ada memang dibilang sebagian rajinlah baca Alkitab gitu kan. Cuman nggak ada harus kayak gitu. Kok di Islam tuh kan harus bisa gitu baca Al-Quran gitu kan. Nah, kalau di Kristen kan nggak ada begitu. Jadi saya pun ya biasa aja kalau pergi ke gereja sembahyang gitu. Udah ditulisin, ada di proyektor gitu, sudah gitu kan. Ditulis ada Alkitab, udah ada tersedia gitu, jadi udah nggak perlu lagi bawa Alkitab, jadi nggak pernah baca Alkitab itu gitu. Sekarang mah udah Muslim dan tuntunannya udah jelas, Rasulullah Nabi kita. Coba dalam tentang riwayat Nabi kita, di situ banyak sekali kecintaannya kepada umatnya, kaumnya. Dan Masya Allah, kalau saya cerita tentang Rasulullah kadang suka bersedih gitu, segimana beliau cinta terhadap umatnya, ingin masuk ke jannahnya gitu Mbak. Makanya banyak sekali tuntunan-tuntunan yang mesti dalami tentang Rasulullah ini Mbak Renita. Saya itu. Betul sekali. Nah, pertanyaan Dewa terakhir nih dari Dewa, bagaimana perasaan Mbak Renita ketika Nabi Muhammad SAW itu dihujat, dan bagaimana perasaan Mbak Renita ketika Mbak Renita melihat ajang diskusi lintas keimanan ini? Nah sekarang ini ya, setelah saya mualaf tuh memang benar saya belajar, saya nggak kalau memang apa yang saya pelajarin itu saya benar-benar, saya tuh nggak mau main-main gitu, hanya kayak masuk mualaf gitu hanya main-main, saya nggak mau gitu. Saya memang benar-benar belajar sampai saya bisa sholat sekarang, walaupun nggak semua hafal, setengah sampai ruku saja, dan kayak ngaji alif lam mim pun sudah setengah, itu udah bisa gitu kan.
ngaji, tapi harus pakai baca gitu kan. Jadi saya tuh kalau melihat Nabi Muhammad gitu kan, karena saya udah pelajarin gitu, dihujat kayak kemarin, kayak tadi tuh lihat Bang Juma itu kan Nabi Muhammad dia bawa gitu kan. Saya tuh merasa sedih, sakit hati gitu. Jadi saya pun membalas gitu kan. Kalau Tuhan kau itu gini-gini, kau pun lo tuh penghapus itu kayak sapi apa dah kayak gitu dengar-dengarin. Bahasa itu di bawah gitu, kesel gitu kan. Dan rasa saya sedih Bang. Jangankan untuk apa ya, untuk sholat gitu ya, menyebut namanya aja kan tetanggaku bilang di sini, bukan tetangga lah, apa ya, ada manajer di sini gitu kan, dibilang sering membaca selawat gitu kan. Itu kadang sambil masak, sambil apa, saya belajar gitu kan selawat. Itu menyebut nama Nabi Muhammad itu aja, itu saya tuh nangis gitu. Kalau sekarang ya merasa tuh dari hati tuh kayaknya tuh merasa sedih, nangis sendiri gitu. Kadang saya malu sendiri kan sama teman di situ kan. Kenapa kok nangis katanya gitu? Nggak tahu kenapa itu, ingat orang tua gitu aja. Aku bilang, aku nggak bilang ingat Nabi Muhammad, nyebut Nabi Muhammad kok bisa nangis gitu. Aku nggak mau bilang gitu kan, ingat orang tua gitu aja. Dan sampai sekarang pun kalau nyebut Nabi Muhammad itu kayaknya menangis gitu. Sekarang juga gitu, sedih gitu, nangis gitu. Nggak tahu kenapa, memang bawaannya begitu. Saya pun nggak ngerti juga, karena mikir juga kenapa ya kok jadi begini, kok nyebut Nabi Muhammad itu kok satu keluar air mata, berkaca-kaca matanya itu sendiri gitu, nggak disengaja itu. Memang aku pun nggak tahu kenapa kayak rasanya tuh kayak apa ya, sedih gitu. Iya Mbak, karena yang mengajarkan dari mulai lahir, bahkan menceritakan dari alam rahim sampai alam kubur, alam barzah, alam penghakiman itu Rasulullah Mbak. Iya betul. Jadi apapun umatnya, dia selalu ingin mengajak dalam kebaikan. Bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang hukum waris itu detail loh. 2000 tahun yang lalu dia udah tahu tentang waris sepertiga, sepersekian. Itu gimana kalau bukan kebenaran di situ? Makanya Masya Allah, diajarkan kita dari bersuci, dari maaf nangis. Ya intinya saya kalau cerita itu kadang suka kayak lebay itu, maaf ya. Iya betul. Mungkin bagi orang yang nggak paham ya, saya pun nggak paham masalah agama Islam, saya belum paham sekali, hanya sedikit nggak ada sedikit pun lah, ujung-ujung kuku pun nggak ada paham ya, yang saya belajar sekarang tuh. Tapi itulah namanya ya Bang ya, entah kenapa gitu tuh hati saya tuh sakit gitu, sangat sakit teringat itu. Ya Allah, selama ini ternyata saya menyembah utusannya gitu kan. Jadinya yang benar tuh Nabi Muhammad gitu Pak. Baik, siap. Terima kasih banyak Mbak Renita ya. Dan ternyata luar biasa ya Iwan Pila ya, jawaban dari Mbak Renita ketika yang namanya Nabi Muhammad dihina, dihujat, perasaannya sedih begitu. Malah bilang Allah jujur ya Bang, nggak tahu kenapa ini dari hati saya nih jujur ya, mungkin aku nggak mau jadi apa, ada yang Kristen nonton di bawah mungkin nggak mau jadi bahan apaan, tapi nggak tahu kenapa ya Bang, malah saya lebih mencintai Nabi Muhammad daripada Allah. Itu nggak tahu kenapa ya, memang saya rindunya sama Nabi Muhammad daripada rindu sama Allah. Allah itu nggak tahu kenapa. Itu kan kadang sering saya tanyakan sama Bang Juma juga, cuma saya malu mau naik koma gitu ya. Oh iya. Kalau karena Allahmu itu gini-gini, tapi saya nggak merasa sakit hati gitu Bang. Itu saya bingung gitu tuh, nggak tahu kenapa ya. Kan sering tuh kayak itu Tuhan tuh di mana kayak tuh, tunjukkan Allahmu, iblis apa kata kayak tadi siang juga gitu, si apa namanya si The King itu kan gitu Juma. Tapi saya kurang merasa sakit hati gitu ya. Tapi kalau dia nyebut Nabi Muhammad itu kan benar-benar saya sakit hati, nggak tahu kenapa gitu. Saya kesal gitu tuh. Begini Mbak, kenapa itu? Jangan berkurang cintanya kepada Allah, itu melebihi segalanya. Iya memang betul Bang. Iya, sering muhasabah ke diri, gimana jantung kita berdetak, gimana nafas kita setiap saat, itu akan menambah kecintaan kita terhadap Allah. Bagaimana ya diri kita aja lihat, kalau suatu saat diberhentikan aja,
siapa yang bisa selain Allah gitu. Makanya Iya, betul memang. sering apa, memuhasabah diri kita gitulah. Jadi biar imannya kita tuh bertumbuh dan tahu gimana hamba yang lemah ini gitu. Kayak tadi siang makan dibilang Nabi Muhammad tuh bilang aja itu si cuma naik katanya, bilang ada nabinya si Muhammad itu gila gitu-gituin kan, ya tuh mau naik gitu. Saya pun bisa memaki karena saya tahu karena kan dari Kristen juga saya tahu mau maki gimana gitu kan, maki Yesus. Cuman saya nggak mau naik memaki-maki kayak gitu karena Yesus pun itu utus Tuhan gitu. Kalau di kita tuh karena bisa utusan Tuhan juga, tapi saya nggak mau maki-maki gitu. Iya, kalau di kita kan Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan kebaikan. Sama di Bible juga yang saya amati, karena saya belum pernah baca, sama ajarannya memang beriman dan takwa kepada Allah gitu. Bisa saja saya menghujat gitu kan, naik ke komen mereka gitu, menghujat gitu, karena saya tahu sebelumnya seperti apa di gereja itu, saya tahu gitu kan. Saya pun tahun-tahun saya di gereja gitu kan, bisa saja menghujat, saya bongkar semua apa yang mereka buat gitu kan. Bukan nggak tahu saya gitu, cuman nggak mau gitu kan, mentah-mentah saya udah mualaf mau apa, terus saya menjelek-jelekkan yang kemarin itu, saya nggak mau gitu bang. Tapi kok memang keterlaluan mereka, saya pun kesal juga, lama-lama kan nanti saya jadi penghujat juga di apa gitu. Itu yang saya jaga gitu. Jangan dilawan. Yang nanti juga tahu. Jangan dilawan. Seperti apa di gereja, seperti apa yang pendeta di situ kan, bisa saja saya bongkar gitu kan, seperti apa dulunya saya di masuk gereja, mereka seperti apa masalah-masalah di gereja lah. Bukan nggak tahu saya seperti apa pendeta itu sama saya dulunya, gimana merayu saya, bukan nggak tahu saya kan bang, cuman nggak mau membongkar gitu. Jangan. Nggak usah. Jangan. Jadi udah satu bukti ya, ketika perasaan Mbak Renita itu sakit hati melihat Nabi Muhammad dihina. Ya ini membuktikan Mbak Renita itu manusia gitu. Karena pada saat orang merasakan yang namanya sakit yang diderita di dalam badan dia, itu tandanya dia makhluk hidup. Tetapi pada saat ketika yang namanya seseorang itu merasa sakit hati, ketika junjungan kita itu dihina, itu tandanya kita manusia. Itu adalah perasaan Banita yang luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana perasaan Barenita terhadap dewa? Gimana perasaannya? Biasa aja sih. Aduh ya Allah ya Robi. Biasa aja. Amburadul itu mbak. Bahasanya amburadul. Amburadul. Baik. Assalamualaikum, akhiku, Bang Dewa. Waalaikumsalam, Pak Gali. Gimana Pak Gali? Saya alhamdulillah semua saudara-saudaraku, akhi dan ukti, termasuk Mbak Renita ini. Saya dengerin dari tadi, seru. Assalamualaikum warahmatullahi Seru Bang Dewanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nois Pak GWM. Oh Pak Gali yang nois ya? Aku baru main kok. Bang Dewa ini. Iya. Apa ya Bang noise ya? Muhammad ini waktu sunat di itu loh, di live di roomnya Bang Raja Dolan. Wih, mantap. Berarti dilihatin ya? Enggak, aku tertarik topik pembahasannya Mbak Renita. Aku cuma mau bilang, jangan heran Mbak, istri orang aja diembat sama pendeta. Oh, Nah itu dia Pak. Bang, Itu dia. Karena saya pun waktu dulu. Jangan. Oh enggak apa-apa Bang, saya punya bukti data lengkap kok. Untuk pendeta itu mau laporin saya laporin balik. Jangan, biarin, nggak usah, biarin aja lah itulah. Nggak usah. Seperti apa kelakuan mereka, kan kita namanya dari Kristen, kita sering ke gereja, kita tahu gitu kan bagaimana yang bekerja pegawai di gereja itu seperti apa, kita tahu. Jadi kok mereka menghujat, rasanya tuh saya pengen naik di koma, saya tuh bongkar semua gitu kan, cuman nggak mau lah gitu kan. Saya itu baru aja mualaf, nggak seberapa lah, seujung kuku pun tidak saya itu kan. Untuk tiba-tiba saya naik menghujat gitu kan, saya nggak mau gitu.
Tapi kalau kelewatan kayak gitu menghina-hina, saya pun marah, kepengen rasanya tuh naik gitu kan. Tapi nggak tahu lah kedepannya seperti apa nanti kan. Iya. Ada-ada aja. Sudah, nggak usah. Barenita nggak usah dibongkar, biarin aja. Kalau barenita panas naik, nanti Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita mengingini milik istri sesamamu manusia. Ujung-ujungnya di DM istri orang. Suwe. Benar tuh Bang. Saya aja dirayu-rayu habis-habisan karena memang saya memang nggak ada niat, belum ada hati niat, belum ada hati lah untuk apa gitu kan. Jadi saya nggak peduli gitu. Banyak lah mau apa saya gitu kan. Nah, tapi nanti kalau misalkan ada yang seperti itu, lebih baik hindari saja. Barenita nggak usah. Saya kemarin Bang Dewa ada satu pendeta lagi live. Saya masuk di situ. Terus saya nanya ke pendeta, Pak Pendeta, di dalam kekristenan itu tidak ada apa ya? Mohon maaf ya, karena saya barusan mualaf. Cuma saya mau nanya, saya gagal paham nih. Tidak ada poligami ya? Oh iya, tidak ada poligami. Mengingini istri sesama manusia, apalagi umat? Oh tidak ada. Oh, saya tunjukin. Tapi kalau bukti ini bagaimana Pak Pendeta? Dia seorang pendeta GPDI loh. Langsung saya di-kick, langsung dikeluarin, langsung diblokir. Ya sudahlah, itu nggak usah lah Pak makanya ini cuman pesan aja dari saya buat oten-oten ya. Janganlah kalian itu seolah-olah membela sampai dengan darah daging. Pelajari baik-baik. Bible kalian benar, tapi yang membuat salah itu adalah diri kalian sendiri. Individu kalian yang membuat itu jadi salah. Iya, baik. Siap. Itu. Saya noise ya Bang Dewa ya? Tidak Pak. Tidak. Oh iya, nah ini saya mau apa namanya? Dulu saya Bang Zulfikar Nanya ini nih. Muhammad Zulfikar dulu kan saya sering nonton dia juga tuh naik komanya Bunda Esti. Saya yang tapi belum mualaf waktu itu, belum mualaf kan ikutan juga itu. Saya yang go with me. Iya, with me namanya dulu tuh. Oh, ini Saya juga ada suka. pelangi mau naik tapi nggak diizinkan sama Dewa ya. Pelangi, sorry nggak diizinkan sama Dewa. Ente naik aja di grup Argoy, ya. Di grup Pelangi Argoy. siapa? Pelangi siapa? Ada di bawah yang mau naik. Jadi begini ya. Jadi Dewa bukan menjelekan orang gitu ya. Pada saat orang itu mencari yang namanya satu kebenaran, tempatnya kan jelas, tempat diskusinya jelas gitu kan, tempat diskusinya jelas. Tetapi betapa luar biasa orang ini, namanya Yoshinoya nih di bawah. Dia mencari kebenaran di grup Argoy. Bayangkan di grup Argoy mencari kebenaran Pak. Dengan sombong dia mengatakan di tangan kanan dia ini, di tangan kanan saya Al-Quran, di tangan kiri saya gitu. di grup Argoy. Padahal dia itu udah sering Pak, udah sering diskusi di lintas iman. Padahal dia sendiri sering buka komal. Tapi dia mencari kebenarannya itu di grup Argoy. Gini Bang Dewa, abangku yang ganteng, aku izin naikin dia, nanti saya coba tanya bagaimana cara Argoynya. Nggak usah Pak, nggak usah, biarin aja. Nanti kita ini aja, nanti dewa di tempat yang lain saja mau diskusi. Tempat Dewa tidak diizinkan diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Guitmi, saya mantol loh debat-debatnya dulu. Oh, alhamdulillah. Saya juga sering nonton nih Pak Go With Me nih. Ya Allah, Iya. nggak nyangka saya Masya jadi Allah. saudara kita. Saya sering nonton tuh. Kadang suka kesel sama Pak Go With Me dulu. Ini orang kayak amat sih gitu. Tapi ya Allah, Masya Allah, jadi saudara. Pak Goitmi nggak pernah ngeyel. Iya waktu. Dia diskusi sama Dewa pun enak. Diskusi sama Dewa pada saat dia Enggak, maksudnya kok kayak nggak mudeng-mudeng gitu apa gimana gitu. Karena kan kadang nonton suka foto-foto Pak Go With Me. Iya. Oh ya, Mas Den, makasih Mas Den ya udah hadir di sini. Ada Perjalanannya luar biasa Pak Guitmi sama Bang Neplos. Wah. Iya. Masya Saya Allah. follow Pak Go With Me. Ya, kalau ingat saya itu, saya dulu yang suka duet
yang suka duet dengan itu, dengan yang apa di Raya yang baru mualaf kemarin. Nah itu kita berdua tuh yang suka duet itu. Masya Allah. Dan akhirnya beliau juga ikutin saya setelah dia tanya apa alasan saya memberikan data otentik ya, bukan karena bujuk rayu, bukan. Saya tidak pernah membujuk orang untuk mengikuti apa yang saya imani. Tapi saya memberikan satu data, silakan kamu pelajari. Kamu harus menjadi agnostik dulu, kamu berdiri di tengah. Ketika kamu menjadi agnostik berdiri di tengah, baru kamu akan dapatkan kebenaran itu. Iya betul. Bahkan semangat banget itu Mbak Diraya kemarin ingin mualafnya, bahkan suaminya yang muslim aja. Iya, mantan muslim kan suaminya. Tapi suaminya kan bilang, nantilah coba kasih waktu si Dirayanya. Terus tiba-tiba dia nyelotok dari belakang kan, udah saya sudah siap, saya sudah tahu semua. Iya, saya tahu Pak Gusmi itu. Saya terakhir keingat itu saya sama Diraya hantam Mahadewa. Habis itu saya hilang. Iya, ini saya sama Bang Dewa nih. Terakhir kali itu saya naik di rumah Dewa, habis itu saya hilang. Makanya abang ganteng saya ini kaget waktu tiba-tiba saya sudah keluar dengan Muhammad. Ya, Masya Allah. Jadi Allah tuh sangat mudah ya mengulah balikan hati. Iya. Masya Allah. Selamatlah Bang. Saya pengen nanya nih sama Mbak Renita sebenarnya. Dari Garut di live mana? Di live mana? Ini heran saya sama Diraya mualaf kok malah room oten ini yang bikin konsili. Lucu. Bang Dewa, Ya, mau kenalan sama kakak saya nggak? Dari Manado. siapa itu? Kakak saya dari Manado. Laki-laki perempuan, Pak? Perempuan. Mau dijodohin ya kira-kira sama Dewa? Nih kenalan nih. Mau jadi kedua. Tuh, jadi istri keduanya pun katanya mau. Oh ya Allah, ya Rabbi. Nggak, istri kedua udah Renita. Berarti istri ketiga dia. Istri ketiga. Loh, emang udah berapa, Bang? Belum sih, bujangan ting-ting. Belum yang keempat. Enggak, kebetulan ini saudara-saudara dari Manado ada. Dia masih Kristen toh, Pak? Oke. Iya. Oh, masih. Ajak diskusi lah Pak GM. Bang, coba abang bujukin dah. Kalau aku mah berantem melulu sama dia nih. Mana coba sini. Nih coba. Suruh ngobrol sama Dewa tuh ya. Shalom abang. Ya, salam. Masih shalom kan? Tuh kan masih shalom. Makanya saya sudah bilang sama dia dari tadi malam, itu salom kalau tambahin PAS di belakang jadi salom pas. Jangan tuh, nggak boleh. Baik, siap. Dijadwalkan saja sama Dewa, Kak. Kapan mau ngobrol sama Dewa? Sama Pak GW? Ini aja aku udah bilang dia pada main TikTok, aku bilang kamu ikutin saya. Dia sampai tanya kenapa kamu jadi dari Bayu jadi nama Muhammad Sulfikar. Saya bilang nanya aja sama Bang Dewa tuh. Ada abang saya. Diapain abang? Nggak diapa-apain tuh. Gini aja Mbak, kita jadwalkan saja kapan mau ngobrol sama Dewa. Adek. Iya, kapan mau ngobrol sama Dewa? Oh, tuh kan. Lu mah dari semalam rusuhin akun gua. Tuh kan. Mau lihat Bang Dewa. Dia dari semalam rusuhin akun saya dari semalam. Oh, gitu. Asyadu indah ya. Oh, bukan indah lagi. Semua yang ada di Islam itu indah. Apa yang tidak indah di Islam? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan segala bentuk keindahannya. Manusia condong akan yang namanya keindahan. Makanya Al-Quran diturunkan dengan begitu indahnya Al-Quran itu. Udah, kalau udah begini, Mbak Renita, kita mojok aja yuk, Mbak Renita. Iya. Pak GWM, jadwalkan sama Dewa. Kapan mau dijadwalkan? Ada yang Pak GWM? Main ke rumah Bang Jo. Main ke rumah Bang Bayu aja. Di daerah mana? Dewa tidak tahu. Depok. Boleh? Kalau misalkan tahu diizinkan. Mumpung aku belum balik ke Manado.
Insya Allah nanti jadwalkan saja. Kalau misalkan Pak GWM undang Dewa, insya Allah Dewa nanti datang ke sana. Kapan aja terserah. Itu mulut ya. Udah berapa kali gua inbox, udah berapa kali gua DM, kagak dibalas-balas. Yang mana? Ya ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya udah, catat nomor Dewa, Pak GWM. Nah, coba dicatat nomor WA Dewa. Mungkin Mbak Renita juga pengen catat nomor Dewa. Ntar nanti lu yang WA dia deh. Catat. Berapa? Boleh. 081 tambah 081 tambah 318 677 tambah 115. Mahadewa, satu-satunya pria di Bogor rasa sirsak. Itu. Mahadewa rasakan Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam Bunda Dika. Astagfirullahaladzim, ini yang keberapa lagi Bang? Waduh, ini udah punya suami kalau Bang, jangan. tadi malam baru kita bincang-bincang yang keberapa juga lagi. Tadi malam kita kan di roomnya Dira ya. Oh iya, Mbak Dika ya. Iya. Mbak Dika. Bang Dewa. Iya. Iya. Gimana nih Yogi, barang Bang terima pada kasih. Datang. Sudah diurus itu ya. Sabar Mbak Dika ya. Nggak lama kok, paling 2 tahun lagi datang. Sabar ya. Bang Zul. Bang Zul, Bang Dewa ini pesan apa namanya? Pesan tempat minum nggak datang. Dibawa kudus tempat minumnya. Boro-boro itu Mbak, aku aja udah bolak-balik di stasiun Bekasi, kagak ketemu nih gondrong. Baik, Pak Jul, nanti dijadwalkan saja ya. Silakan WA Dewa, nanti dijadwalkan. Mau ketemu langsung nggak apa-apa. Silakan mau ketemu langsung nggak apa-apa. Dewa paling senang diskusi itu ketemu Pak. Paling senang dengan diskusi ketemu. Kemarin aku sama kakak aku ini ke Bekasi naik kereta. Kita itu semalam itu nongkrong itu di stasiun yang di sebelah lo itu loh. Ada angkot-angkot itu. Lagi makan-makan gorengan di situ semalam. Bang Zul. Bang Zul. Ya. Kalau ngantar kakaknya sekalian Bang Dewa hati-hati ya. Nah itu makanya kalau aku antar kakaknya, aku akan DM Mbak Renita. Saya mojok sama Mbak Renita. Jangan berdua Bang. Nanti Dewa takutnya milihnya Mbak Renita ini. Takut. Bray Gondrong, apa kabar Nana? Bray Gondrong, apa kabar Manado? Nah ini saudara saya Manado juga satu ini, Bray Gondrong ini. Iya. Baik, nanti jadwalkan saja ya. Ketemu sama Dewa. Mau ketemu di TikTok boleh. Kalau misalkan mau secara langsung, insya Allah Dewa bisa lah. Kalau untuk mengenai soal kebenaran, insya Allah Dewa bisa. Saya udah capek Bang ngomongin ke dia, malah dia kejar ke saya pakai sapu hijau. Oh gitu. Iya. Ya sudah, nanti TikToknya aja Pak GWM, TikToknya minta di follow gitu Dewa. Minta di follow. Nanti kita jadwalkan ngobrol berdua sama Dewa. Mbak Renita. Ya. Nanti hati-hati sama Bang Dewa, dia Yesus yang turun terus nengok aja karabu. Terus kondom. Baik. Ini Dewa mau ditutup ya Pak GWM, Bunda Dika. Ya mau ditutup. Enggak, Dewa belum sholat asar. Belum sholat asar. Padahal kita baru ketemu.